Jelas. Kedengaran Pak, kedengaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Yunita Nur Aji MPD selaku Koordinator Program PPG Winsi Samarinda. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengelola PPG. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Ibu peserta orientasi sosialisasi penyusunan RPL. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat berupa kesehatan sehingga di siang ini kita bisa mengikuti rangkaian kegiatan PPG. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Acara yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya adalah penyampaian materi oleh Ibu Koordinator PPG Winsi Samarinda kepada Ibu Yunita Nur Aji MPD, dipersilahkan. Terima kasih Mas Asriansah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin binikmatihi tatimmus sholihat. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallam. Yang kami hormati Bapak Ibu Pengelola PPG Winsi Samarinda, Bapak Ibu Wali Kelas PPG Winsi Samarinda beserta Bapak Ibu mahasiswa PPG yang selalu kami banggakan dan selalu semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian, bagaimana sudah memasuki modul 4 dan modul 5 untuk K2? Bagaimana perasaannya? Atau menumpukkah tugasnya atau masih fine-fine saja atau seperti apa Bapak Ibu? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Semangat. Masih semangat ya Bapak Ibu ya. Ini tidak terasa kita sudah masuk ke modul 4 untuk K1, kemudian modul 5 untuk K2. Tetapi kami yakin Bapak Ibu masih semangat. Semoga semangat ini nanti akan sampai akhir ketika yudisium. Ya Bapak Ibu ya. Amin. Semua di yudisium tahun 2024. Baik Bapak Ibu, tanpa berpanjang kalam, coba saya jelaskan terkait tentang RPL. Bentar ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa terlihat? Alhamdulillah terlihat, Bu. Oke, baik. Kami lanjut. Bapak Ibu, RPL itu apa? RPL adalah rekognisi pembelajaran lampau, Bapak Ibu ya. Rekognisi pembelajaran lampau. Ini nanti akan masuk ke dalam SKS ya. Akan masuk dalam SKS dan akan masuk ke dalam penilaian Bapak Ibu, masuk ke dalam IPK Bapak Ibu. Jadi mohon dipersiapkan dengan sangat baik ya Bapak Ibu ya. Untuk pengisian RPS, RPL, mohon di-mute Bapak Ibu yang terlebih dahulu. Oke, baik. Untuk pengisian RPS atau mohon maaf RPL. Nggak konsen kalau ada suara ya. Bapak siapa ya? Mohon Pak Mas Asri coba dibantu. Dalamnya tuh korek tadi. Astagfirullahaladzim. Dalamnya. Ntar makan banyak.
Ibu Nur Hindiatun. Di mute ya Bu ya. Baik, untuk K1 dan K2, untuk SKS-nya akan berbeda, Bapak Ibu ya, akan berbeda. Yang pertama adalah SKS RPL untuk K1 itu 24 SKS, untuk K2 18 SKS. Maka dari itu untuk nanti yang dikumpulkan pun berbeda. Ya, untuk yang dikumpulkan antara K1 dan K2 berbeda. Untuk K2 ini kelas A dan B. Kalau misalnya K1 sudah kami kumpulkan di kelas C, D, E, F, G. Ya, Bapak Ibu ya. Di sini kenapa SKS untuk K1 ini lebih banyak? Karena Bapak Ibu TMT-nya lebih lama. Ya, lebih lama dari Bapak Ibu yang K2. Maka asumsinya dokumen yang Bapak Ibu punya atau dokumen-dokumen RPL yang Bapak Ibu miliki itu akan lebih banyak daripada Bapak Ibu yang K2. Karena K2 TMT-nya lebih muda atau lebih baru ya, lebih baru daripada Bapak Ibu yang ada di K1. Ini mungkin jadi dari di sini RPL-nya SKS-nya lebih banyak di K1, kalau SKS programnya itu lebih sedikit K1. Sedangkan kalau K2, SKS RPL-nya lebih sedikit, tetapi SKS programnya lebih banyak. Ya, kebalikan. Ya, kebalikan. Jadi nanti penghitungannya akan berbeda. Mohon Bapak Ibu amati di sini. Untuk K1, dokumen yang dikumpulkan adalah 5 tahun terakhir. Ya, 5 tahun terakhir dari 2019 sampai 2023. Sedangkan untuk K2, dokumen yang dikumpulkan adalah 3 tahun terakhir dari 2021 sampai 2023. Ini hitungannya Bapak Ibu, karena kalau di pembelajaran itu ada semester ganjil dan semester genap ya. Jadi nanti hitungannya misalnya 2019 berarti 2019 sampai 2019 2020 semester ganjil, 2019 2020 semester genap. Intinya 1 tahun ada 2 semester. Jadi nanti yang 2023 ini sampai semester genap terakhir ini sebelum penerimaan mahasiswa baru yang tahun ini, tahun ajaran baru ya. Berarti 2023 sampai 2024 semester genap. Ya, Bapak Ibu ya, semoga bisa difahami. Dari 2019 sampai 2023 untuk K1, untuk K2 2021, 2022, dan 2023. Di sini ada detailnya, Bapak Ibu ya. Untuk K1, di sini RPL dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen pedagogik dan komponen profesional. Ada 5 aspek. Dari komponen pedagogik ada 2 aspek, yaitu pengembangan kompetensi pedagogik, 6 SKS untuk K1, 4 SKS untuk K2, kemudian penyusunan perangkat pembelajaran, 6 SKS untuk K1, 4 SKS untuk K2. Sedangkan untuk RPL kompetensi profesional, di pengembangan kompetensi profesional, itu jumlah SKS-nya 6 untuk K1, 4 untuk K2, kemudian di pengelolaan administrasi pembelajaran, 3 SKS untuk K1, 2 SKS untuk K2, sedangkan untuk inovasi pembelajaran, 3 SKS untuk K1 dan 4 SKS untuk K2. Perbedaannya adalah 24 SKS dan 18 SKS, beda 6 SKS. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin ini poin-poin yang harus Bapak Ibu siapkan, yang harus Bapak Ibu isi nanti di
RPL. Kan tadi ada 5 poin ya Bapak Ibu ya, pengembangan kompetensi pedagogik, penyusunan perangkat, pengembangan kompetensi profesional, pengelolaan administrasi, dan inovasi pembelajaran. Yang pertama adalah pengalaman pembelajaran. Di pengalaman pembelajaran, apa saja yang harus Bapak Ibu upload? Bapak Ibu harus upload SK beban mengajar. SK beban mengajar ini mungkin ada 2 versi, ada yang per tahun atau ada yang per semester. Bapak Ibu yang di sekolahnya per tahun, ya silahkan diupload per tahun. Misalnya 2019 udah. Bapak Ibu yang RPL atau SKS eh, dari SK beban mengajarnya itu diberikan sekali 2 tahun di semester ganjil dan semester genap, maka diupload dalam 1 tahun itu diupload 2, atau bisa juga dengan 2 semester dijadikan 1, di PDF-kan, kemudian di-upload. Begitu ya, Bapak Ibu ya, untuk pengalaman pembelajaran. Ini sesuai dengan tadi permintaan untuk K1 dari 2019 sampai 2023, untuk K2 dari 2021 sampai 2023. Kemudian di penyusunan perangkat pembelajaran yang diminta ada Prota, ada Prosem, ya, program tahunan itu diminta. Namanya program tahunan itu pasti 1 tahun itu 1, ya. Berarti kalau K1 diminta 5 Prota, kalau K2 diminta 3 Prota. Prosem, program semester, ini nanti diuploadnya sendiri-sendiri Bapak Ibu. Program semester itu diupload di per semester, berarti 1 tahun ada 2 semester. Berarti kalau K1 yang diupload ada 10 prosem, karena 1 tahun ada 2 semester, yang K2 6 prosem, program semester. Kemudian silabus dan RPP atau modul ajar, ini juga diupload di per semester, ya, di per semester. Silabus nanti per semester, modul ajar per semester. Nanti gimana kalau misalnya filenya nggak cukup, Bu? Nanti pakai Google Drive boleh, nanti linknya bisa di-upload, ya. Misalnya kalau RPP sama modul ajar, ini kan per pertemuan. Misalnya kita Bapak Ibu mengajar di SD, misalnya ada kelas 1 sama kelas 3. Yang diambil hanya 1 ya, satu jenjang saja. Misalnya kelas 1 sama kelas 3 berarti yang diambil ya udah salah satunya aja, di mana berkas Bapak Ibu yang paling lengkap. Kalau mau kelas 3, mau kelas 1, tidak harus dua-duanya. Yang penting ada 1 jenjang yang di-upload. Kemudian materi ajar dan LKPD, ya, ini tiap tahun harus ada. Kemudian alat peraga dan instrumen penilaian. Ya, alat peraga boleh nanti berbentuk foto, misalnya ada kalau PAI ada fardu kifayah, atau misalnya kalau kelas 1 ada mungkin huruf hijaiyah. Bapak Ibu punya puzzle huruf hijaiyah, difoto saja, dimasukkan di Word fotonya, kemudian ditulis tata cara penggunaan alat peraga tersebut. Itu bisa diklaim. Bapak Ibu, untuk materi ajar, LKPD, dan instrumen penilaian ini, kalau Bapak Ibu mengumpulkan dengan baik, maka dokumen itu bisa nanti diklaim untuk UKIN, Bapak Ibu, uji kinerja, ya. Uji kinerja nanti di akhir itu bisa, ya. Jadi mungkin dari sekarang dikumpulkan dokumen-dokumen yang lama, nanti bisa diklaim untuk UKIN, ya, untuk UKIN. Selanjutnya ada pengembangan kompetensi profesional. Di sini Bapak Ibu yang mengikuti seminar, workshop, pelatihan, penelitian atau PTK, publikasi jurnal internasional, ini bisa dilampirkan. Dalam 1 tahun minimum mengikuti 1 dari 4 ini, ya. Dalam 1 tahun minimum mengikuti 1 dari 4 ini. Atau kalau mau poinnya lebih besar, berarti 1 tahun mungkin ada 2-3 kegiatan yang Bapak Ibu ikuti. Untuk seminar dan workshop, ini bisa menggunakan sertifikat-sertifikat ya. Untuk PTK, mungkin
untuk seminar, workshop, dan pelatihan ini buktinya bisa berupa sertifikat dari pelaksana. Ini yang online boleh ya Bapak Ibu ya, yang online boleh, mau online, mau daring, mau luring, boleh. Mau offline, mau online, itu semuanya diperkenankan. Kemudian untuk PTK, Bapak Ibu yang melakukan PTK, itu bisa meminta surat dari kepala sekolah bahwa Bapak Ibu telah melakukan atau melaksanakan PTK dengan judul bla 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 pada tahun berapa. Nah, itu ya. Ini nanti yang dikumpulkan. Ini Bapak Ibu juga bisa diklaim untuk uji kinerja nanti di UKM PPG terakhir sebelum UP ya. Ini juga bisa diklaim. Bisa diklaim di uji kinerja atau UKIN. Selanjutnya, di poin pengelolaan administrasi pembelajaran, ini cukup mengupload surat keterangan dari kepala sekolah. Ya, tanggal terbaru tidak masalah. Jadi, Bapak Ibu tugasnya adalah membuat surat keterangan dari kepala sekolah, misalnya yang bertanda tangan di bawah ini kepala sekolah dengan NIP dan lain sebagainya, menyatakan bahwa guru atas nama misalnya Bapak Fulan dengan NIP atau nomor induk pekerja apa, nomor induk pegawai dan lain sebagainya. Kalau honor mungkin pakai NUPTK dan lain sebagainya, telah melakukan pengelolaan administrasi pembelajaran. Itu cukup. Cukup satu saja. Nanti ditandatangani kepala sekolah, distempel, di PDF-kan. Cukup itu. Ya, tidak usah cari yang lain. Cukup membuat itu satu dari kepala sekolah. Kemudian yang terakhir, di inovasi pembelajaran, Bapak Ibu, di sini ada modul, ya. Bapak Ibu yang membuat modul, bukan modul ajar ya. Kalau modul ajar kan RPP, modul untuk pembelajaran. Ini pedoman praktikum atau laporan PTK. Ini dalam 1 tahun, minimum dari 4 poin ini ada 2. Ya, minimum ada 2 dalam setahun, dalam 1 tahun. Boleh salah satu dari modul atau boleh salah satu dari video atau media pembelajaran, boleh. Media pembelajaran boleh video yang aktif-aktif dulu pas ketika zaman COVID ya, pembelajarannya pakai YouTube, apa yang sudah menggunakan YouTube atau sudah mengupload di YouTube itu boleh. Linknya nanti di-copy, ditaruh di Word, nanti bisa diklaim. Saya ulangin lagi Bapak Ibu ya, untuk pengalaman pembelajaran adalah SK beban mengajar, ya bisa per semester, bisa per tahun, sesuai dengan K1 dengan K2-nya. Penyusunan perangkat pembelajaran, ini masing-masing dari sini, dari Prota Prosem, silabus, modul ajar, RPP ajar, materi ajar, LKPD, alat peraga, dan instrumen penilaian, ini diupload sesuai tahunnya. Ya, diupload sesuai tahunnya. Atau misalnya per semester. Kemudian di kompetensi pengembangan profesional, di sini ada seminar dan workshop, pelatihan, PTK, publikasi jurnal nasional atau internasional. Salah satu ini, dalam setahun, salah satu dari 4 poin ini adalah 1 kegiatan. Minimum. Makin banyak kegiatan, makin besar juga nilainya nanti yang akan tercantum di nilai Bapak Ibu atau IPK-nya nanti akan menunjang IPK yang IPK akhir Bapak Ibu ya. Karena semuanya ini masuk dalam penilaian dan masuk dalam SKS. Kemudian surat keterangan kepala sekolah cukup 1 ya, cukup 1. Yang terakhir adalah inovasi pembelajaran. Dari 4 ini boleh minimum 2 per tahun. Misalnya kalau mau video atau media pembelajaran setahun 2, tapi poinnya poin ini saja, nggak masalah. Yang penting dari 4 ini ada 2. Ya, boleh. Misalnya modul 1, pedoman praktikum 1, boleh. Ini yang Bapak Ibu buat ya. Misalnya Bapak Ibu buat pedoman praktikum atau misalnya pedoman, misalnya Bapak Ibu jadi pengurus di sekolah tentang kegiatan keagamaan. Bapak Ibu membuat pedoman kegiatan keagamaan di kelas, di sekolah, ada SK-nya, bisa, boleh. Yang penting di pedoman itu ada tertulis bahwa Bapak Ibu juga menyusun pedoman tersebut. Sudah cukup? Simple ya Bapak Ibu, sebenarnya simple, saya tidak berpanjang kalam. Untuk di
di LMS-nya. Mohon ditunggu. Untuk di LMS-nya, Bapak Ibu biasa pilih pendalaman materi ya. Nanti di sini ada dashboard kelas wait. Nah, nanti di akun Bapak Ibu ada muncul seperti ini. Ada RPL, modul chat dan lain sebagainya. Bapak Ibu pilih RPL, klik RPL. Di sini ada 5 komponen ya Bapak Ibu ya. Ada 5 komponen. Kemudian di sini coba tambah data. Tambah data. Di sini tahun atau SK mengajar, misalnya kita tadi K1 ya, tahun 2019, tanggal SK-nya di sini dimundurkan. Nanti untuk UKIN begini juga Bapak Ibu. Kita pilih tahunnya, mundur 2019. Misalnya eh, bulan Juni ya, 2019-2020 itu tanggal 3 misalnya SK-nya. Kemudian file SK mengajar. Nah, di sini bisa diupload dalam bentuk PDF ya, Bapak Ibu ya. Tinggal klik simpan. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ini tahun SK 2019. Nah, ini kalau misalnya dalam eh, setahun 2 SK yang diupload tidak masalah, nanti tinggal ditambah data. Atau mau satu tapi dipisah tiap semester nggak masalah. Tadi yang semester 1 ini 2019, semester 2 itu biasanya di 2020. Pilih tahunnya, dimundurkan 2020 misalnya Januari, choose file, di-upload, selanjutnya. Sorry. Di tahun 2019, tanggalnya klik simpan. Nanti yang sudah Bapak Ibu isi seperti ini. Ya, nanti kami tinggal dosen tinggal melihat file. Di sini nanti penilaiannya Bapak Ibu penilaiannya seperti apa? Penilaiannya sesuai dengan Bapak Ibu yang Bapak Ibu upload ini. Ada nilai minimum, ada nilai maksimumnya. Ini boleh kalau mau tambah data, tambah aja. Tinggal klik tambah seperti yang tadi kami sampaikan. Kemudian penyusunan perangkat pembelajaran, ini banyak Bapak Ibu ya. Komponennya banyak. Nah, ini tadi Prota, Promes, Silabus, RPP, Materi Ajar, LKPD, Alat Peraga, Instrumen, Penilaian, dan lainnya. Pilih Prota, misalnya Prota, upload, langsung saja ya. Tidak ada tahun-tahunnya. Prota. Atau nanti di dokumennya bisa ditulis misalnya Prota tahun 2020 2020. Nanti kami yang dosen yang akan mengecek. Saya tambah data Prota. Nah, di sini tidak masalah ya. Ini sama tapi nanti filenya pastikan berbeda tiap tahun. Kemudian mau upload lagi misalnya Promes. Tinggal diupload seperti biasa. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nanti lanjut sampai nanti di LKPD, materi ajar, alat peraga, instrumen penilaian. Pasti Bapak Ibu punya LKPD kan ya? LKPD kayak LKS Bapak Ibu. Kemudian pengembangan kompetensi profesional. Nah, di sini tadi yang seminar dan lain sebagainya. Coba misalnya kita seminar. Seminar atau webinar. Misalnya seminar penggunaan media pembelajaran atau webinar lah ya kalau online.
Penyelenggara misalnya Kemendikbud misalnya. Perannya sebagai peserta. Tempat kegiatan misalnya online atau sesuai SK sesuai dengan sertifikat yang Bapak Ibu keluarkan ya, dikeluarkan oleh panitia misalnya Jakarta, atau nanti kalau misalnya tidak ada daerahnya juga nanti klik aja online. Tingkat misalnya ada universitas, provinsi, nasional, internasional, nasional. Tanggal mulai, misalnya Bapak Ibu mengikutinya kemarin di bulan Mei, tanggal 3, tanggal selesainya juga tanggal 3 Mei. Nah, ini file sertifikat, filenya PDF. Klik sampel, klik upload. Nanti klik simpan. Oke. Ini tiap tahun satu Bapak Ibu ya, tiap tahun satu. Minimum satu dari berapa kegiatan ini? Seminar, pelatihan, workshop, penelitian, tapi semakin banyak yang diupload, maka akan semakin besar poinnya. Salah satu aja ya, salah satu yang ini. Caranya sama ya, kalau mau tambah nanti klik tambah data. Nah, nanti kami bisa melihat tahunnya di sini. Kalau misalnya setahun Bapak Ibu 3 kali ikut webinar, pelatihan, nggak masalah. Ya, tidak masalah. Selanjutnya, pengelolaan administrasi pembelajaran. Ini yang tadi kami sebutkan. Ya, yang buat satu SK dari kepala sekolah, Bapak Ibu. SK dari kepala sekolah, kemudian nanti diupload di sini. Klik selanjutnya. Cukup satu ya, cukup satu. Kemudian di inovasi pembelajaran ini juga nih, ada pilihannya membuat modul, pedoman praktikum, membuat PTK, video pembelajaran. Ini 1 tahun minimum 2 kegiatan ya dari salah satu ini. Boleh modul 2 kali, boleh video pembelajaran 2 kali, atau dan lain sebagainya. Ini caranya diupload sama, tinggal diupload file PDF-nya. Misalnya kalau video Bu, ini kan inputnya kan PDF ya. Inputnya PDF. Terus seperti apa kita mau mengupload? Misalnya video. Klik simpan. Nah, di sini setelah selesai semua ya, setelah selesai Bapak Ibu pastikan klik ajukan penilaian. Kalau semuanya sudah diisi ya, kalau belum diisi nggak bisa diajukan. Ini bisa dibuka kapan saja Bapak Ibu ya. Selama Bapak Ibu belum ajukan penilaian, nanti bisa kembali lagi ke misalnya poin 1, 2, 3, dan lain sebagainya. Ya. Untuk tadi contohnya, nah ini misalnya, ini kalau kami di dosen itu ada kami disuruh membuat LBKD ya. Jadi saya buat seperti ini, link bukti. Misalnya link bukti. Jadi masukkan di Google Drive, nanti linknya di copy, nanti tinggal dibuka. Ya, nanti ini kan Word ya. Misalnya link bukti penelitian. Yang penting linknya ini aktif ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa di save as jadi PDF. Misalnya ini link bukti penelitian. Nah, di sini nanti linknya akan muncul. Ya sesuai dengan link yang ada. Begitu. Misalnya yang tadi link. Nah, di sini kami biasanya seperti ini. Link misalnya bukti pembelajaran. Kalau di dosen mengupload daftar nilai dan lain sebagainya. Nah, ini nanti filenya seperti ini. Ya, jadi filenya jadi satu seperti ini. Cara share-nya Bapak Ibu ya, cara share link itu begini. Ini klik share, kemudian klik anyone with link. Ya, anyone with link itu siapa saja, kalau bahasa Indonesianya apa ya? Siapa saja yang melihat link ini, terus nanti tinggal copy link. Nah, linknya nanti di copy, kemudian dipaste ke Word yang tadi ya, tinggal dipaste. Misalnya di sini.
Nah, nanti setelah dipaste jangan lupa dispasi, klik spasi ya, biar dia jadinya warna biru. Biar bisa nanti diklik linknya langsung. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang ingin bertanya bisa raise hand, nanti dibantu dengan Mas Asri ya. Nanti saya bantu juga untuk unmute. Baik Bapak Ibu, selanjutnya sesi tanya jawab. Apakah ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Eh, Kayaknya Pak Awang Ya, buka dimulai tadi sih saya lihat ya. ini Oke, sudah. silakan Pak Awang. Yang ingin bertanya boleh raise hand Bapak Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak, Ibu atas penjelasannya tadi terkait LPT, apa namanya, upload ya. Nah, Iya. ini yang ada dua saya tanyakan Bu, terkait tadi tentang apa tadi sebentar, bentar Bu ya. Yang seminar tadi Bu, Ya. yang seminar workshop tadi kan, yang saya tanyakan itu eh, kan tadi kita pakai sertifikat Bu ya. Nah, sertifikat sebanyak-banyaknya kan. Mm-mm. Terus yang saya tanyakan itu ada ketentuan enggak yang ada kan ada 32 JP, ada yang 40 JP, ada yang 5 bahkan gitu kan saya itu yang pertama itu apakah boleh gitu. Contoh saya di PMM itu saya punya sertifikat itu alhamdulillah Bu dapat 37 sertifikat di PMM itu. Masya Apakah Allah. boleh gitu kan? Nah, terus lagi misalnya seminar-seminar juga saya banyak itu sertifikat yang online juga ada gitu kan. Nah, itu yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua terkait administrasi pengelolaan itu, nah, Bu, yang minta tolong apa dari Kepala apa sekolah tadi? ya. Ya, dari kepala sekolah. Ya, Hmm. itu. Itu tadi cukup satu atau tiap tahun, Bu? Oke. Nah, itu aja. Terima kasih demikian, Bu. Oke, Oke, baik. Pak, terima kasih atas pertanyaannya. Terkait untuk sertifikat, ya, sertifikat kalau di RPL ini poinnya sama, Pak. Mau berapa JPL itu poinnya sama. Tapi nanti di UKIN itu berbeda, Pak. Jadi di UKIN tuh ada grade-grade-nya. Misalnya yang di atas 32 JPL nanti dia akan dapat poin misalnya 1. Yang hanya 20 JPL nanti dia akan mendapat poin 0,75. Nanti di bawahnya lagi akan dapat poin 0,5 dan bawahnya lagi ada 0,25. Itu untuk di UKIN. Kalau di RPL semuanya sama, ya. Jadi nanti kalau di UKIN, nah mungkin bisa lebih detail apa namanya? Bisa digunakan sertifikat Bapak. Nanti poinnya akan berbeda kalau di UKIN. Kalau di sini sama, Pak. Mau berapa JPL itu sama. Yang kedua, untuk yang surat tadi ya, yang kepala sekolah satu saja, cukup satu. Bahwa Bapak Ibu kan kepala sekolah. Dengan ini menyatakan nama kepala sekolahnya siapa, bla bla bla. Dengan ini menyatakan bahwa nama guru berikut, misalnya Bapak Awang Faisal, sekolahnya sekolah di sini, nama sekolahnya, kemudian NUPTK-nya telah melakukan administrasi pembelajaran. Cukup satu aja, Pak. Nggak apa-apa ini SK terbaru, nggak apa-apa. Mau buat nanti hari Senin atau Selasa, nggak apa-apa. Tanggalnya bebas. Ya, boleh tanggal mundur, boleh tanggal yang sekarang, boleh. Begitu, Pak. Sudah jelas, Pak? Apakah sudah jelas Pak Awang? Kalau masih ada yang mau ditanyakan lagi, mungkin lanjut ya Bu Kapoldi. Eh, gini aja Bu, minta tolong kalau ada formatnya bisa Oh iya, kami iya. di Ya, grup nanti, nanti nanti ada kami coba ini ya. formatnya untuk Kami coba, itu. ya. Oke. Cukup ya, Pak ya? Baik, selanjutnya Ibu Rahmayanti, kepada Ibu Rahmayanti silakan. Sebentar. Bu Rahmayanti. Bu Rahmayanti. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mohon maaf saya izin mematikan kamera Bu ya. Ini saya mau ada beberapa pertanyaan Bu terkait ya, media pembelajaran. Yang pertama, ini apakah
tiap tahunnya itu kita minimal berapa Bu ya? Maksudnya tiap tahun kan kalau kami yang kedua berarti 3 tahun Bu ya tadi ya? Tiap tahun. Itu apakah media pembelajaran ini tiap tahun atau cukup satu saja atau seperti apa Bu? Kemudian kalau untuk tingkat SMA, saya kan mengajar 3 jenjang Bu, dari kelas 10 sampai kelas 11. Apakah saya nanti mengambil salah satu saja yang paling lengkap, mungkin komponennya mulai dari Prota sampai LKPD dan sebagainya, itu Bu. Kemudian ya itu saja. Oh iya, satu lagi Bu. Untuk tadi media pembelajaran kan saya pernah mengadakan praktik pengurusan jenazah Bu ya. Nah, pada praktik ini saya mengambil mengambil bahan itu langsung anaknya sendiri yang mempraktekkan. Jadi yang menjadi jenazahnya itu ya siswa sendiri seperti itu Bu. Nah, apakah itu nanti dilampirkan fotonya saja atau lengkap beserta misalkan kayak poster atau tata cara pelaksanaannya atau seperti apa Bu? Iya, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu. Bapak Ibu, tadi di poin penyusunan perangkat pembelajaran tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya. Kalau ini setahun itu harus ada, tiap tahunnya harus ada. Intinya ini setiap tahunnya harus ada. Tapi kalau yang poin yang terakhir tadi, yang poin kelima, ini tiap tahun 2 ya, tiap tahun 2. Jadi yang ini. Sorry, yang ini pengembangan kompetensi profesional 1, yang terakhir tiap tahun ini 2. Ya. Kira-kira bisa dipahami Bapak Ibu. Saya coba ke sistem saja ya. Sebentar. Nah, di sini bisa terlihat Bapak Ibu ya, yang pengembangan kompetensi pedagogi ya. Ini kan tadi yang banyak nih. Yang SK, yang penyusunan perangkat, ini tiap tahun 1 Bapak Ibu ya. Tiap tahun harus ada buktinya ya, tiap tahun harus ada buktinya. Protanya berarti setahun 1, promesnya berarti setahun 2, silabus nanti disesuaikan, RPP atau modul ajar disesuaikan ya. Nanti kalau misalnya kalau silabus sama RPP ini terlalu banyak, tadi seperti yang saya bilang bisa dimasukkan di Google Drive, LKPD, ini LKPD, materi ajar dan lain sebagainya. Kemudian di pengembangan, kalau yang di sertifikat-sertifikat tadi, 1 tahun minimum 1. Semakin banyak maka semakin banyak juga poinnya nanti untuk dimasukkan di KHS. Kemudian kalau di inovasi pembelajaran, nah ini 1 tahun 2. 1 tahun 2. Boleh diambil dari salah satu atau salah 2. Misalnya kalau misalnya K2 berarti ada 3. Bapak Ibu bisa membuat video atau media pembelajaran ya, PTK atau modul ya, praktikum dan lain sebagainya. Kira-kira begitu, Bu. Sudah cukup? Untuk ini tadi Bu, yang media pembelajarannya, saya kan pernah mengadakan itu praktik mengurus jenazah, dan saya ada dokumentasinya berupa foto. Jadi, apakah ini nanti foto itu yang dilampirkan atau ditambah dengan langkah-langkahnya Bu? Maksudnya ada poster sendiri saya buat gitu ya? Ya, sama seperti alat peraga ya Bu ya. Tadi saya sampaikan kalau misalnya memang tidak ada bukti yang lain bisa itu, kemudian dinarasikan. Oh ya, berarti bisa dari foto siswa aja ya? Ya, bisa. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Di unmute. Ya. Baik, selanjutnya Ibu Dwi, dipersilakan Bu. Ibu Dewi bisa di unmute. Bu Dewi.
Ya, Belum Bu. kedengaran. Ya, Pak. Untuk pertanyaan yang sudah ditanyakan, mohon untuk tidak ditanyakan kembali Bapak Ibu ya. Ibu, ini saya singkat aja. Yang ingin saya tanyakan mengenai perangkat pembelajaran tadi. Yang kita kan mengajar ini dari kelas 1 sampai kelas 6, termasuk RPP-nya itu kita apakah semua kelas atau kita memilih salah satunya, kemudian promesnya sama modul ajarnya. Kan karena kami dari 2019 sampai 2023 otomatis eh, RPP dan modul ajar kami harus upload. Jadi yang pertanyaan saya tadi itu apakah harus semuanya dari kelas 1 sampai kelas 6 atau kita hanya memilih salah satunya saja? Oke, Itu aja sih untuk baik. sementara. Ya, terima kasih Bu. Tadi sudah saya jelaskan ya, salah satu saja ya, tidak semua. Tadi sudah saya jelaskan, misalnya Bapak Ibu ngajar kelas 1 dan kelas 3, ya pilih saja salah satu di mana dokumennya yang lebih banyak. Biasanya Bapak Ibu lebih banyak di kelas 1. Ya udah, kelas 1 saja. Begitu ya. Salah satu, Oh iya, salah satu iya, Bu. jenjang. Tidak harus semua, salah satu jenjang. Ya. Kami juga tahu, Bu, Tadi saya kapasitasnya. nggak Kalau misalnya ngajarnya dari kelas 1 sampai kelas 6, Masya Allah, dokumen yang dikumpulkan, Masya Allah, banyak sekali. Ya, demikian ya, Ibu ya. Iya, iya, kasih. Oke, selanjutnya Pak Patih. Silakan Pak. Bisa di unmute. Ya, unmute dulu, Pak. Belum di unmute Pak, belum kedengaran. Oh iya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas waktunya. Ini saya mau bertanya pengisian yang modul. Untuk modulnya itu yang dimaksud modul kita untuk siswa atau modul yang berbentuk pembelajaran gitu, Bapak Ibu. Baik, boleh salah satu, Pak. Mau modul untuk siswa yang misalnya Bapak buat kemudian diberikan ke siswa atau sebagai modul sebagai panduan Bapak. Boleh. Iya, berarti dua-duanya juga boleh. Boleh. Ya, Sangat yang kedua itu dari 2019 sampai 2023 itu nanti seumpama tidak berbentuk file. Jadi nanti dibentuk ke link. Jadi itu bisa tidak? Dalam arti kita kalau ini cuman semuanya link aja gitu. Jadi ketika Bapak Ibu dosen nanti mengeklik linknya itu kan otomatis ketahuan semua itu boleh apa tidak yang berkaitan dengan RPP, silabus, modul, dan lain sebagainya tentu. Ya, Atau protannya begitu. ya. Boleh, boleh. Seperti yang tadi saya contohkan, Pak ya, boleh, tapi diuploadnya per tahun, Pak. Jadi nanti poinnya bisa terklaim per tahun. Jadi bukan langsung prota, langsung 2019 sampai 2023 misalnya, tidak. Jadi tetap diupload per tahun. Per tahun. Ya, Oke. Baik, linknya ya. terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya kepada Ibu Laila, dipersilakan Bu. Baik, terima kasih Bu. Tadi kalau tidak salah saya dengar Bu ya, Ibu katakan yang tentang inovasi pembelajaran Bu, ada video pembelajaran, mengupload video pembelajaran, dan itu boleh waktu pas kita di saat COVID Bu ya, jadi lewat online. Ya. Nah permasalahannya di saat online itu Bu, di saat COVID itu saya beda jenjang. Itu masih di SD, Bu. Nah, sekarang saya mengajarnya di SMP. Jadi, apakah boleh video itu ketika saya di SD? Oke. Ya. Tidak. Boleh, Bu. Karena ini rekognisi pembelajaran lampau yang lalu. Oh, jadi boleh. Ya, tapi nanti kalau UKIN tidak bisa. Ya. Kalau UKIN nanti, ya, kalau UKIN tidak bisa. Tapi nanti dicoba saja. Kalau saya bilang ya dicoba ya. Tapi kalau RPL nggak masalah, kan lampau. Lampau sama Ibu menjadi guru. Terus yang kedua, Bu, mohon maaf tadi saya telat. Itu yang di-upload tuh dari per tahunnya dari tahun berapa, Bu?
Yang Ada di PowerPoint saya, Bu. Kalau Ibu K1 atau K2? K1. K1 dari 2019 sampai 2023. Ya, K1, Ibu. ya 2019, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, selanjutnya kepada Ibu Leni. Silakan, Bu. Saya ya, Pak. Iya, Bu. Ya, Bu, silakan, Bu. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Saya langsung bertanya begini. Posisi saya kan sekarang kepala sekolah. Nah, di tahun 2019 itu masih status guru sampai di tahun 2022. Nah, otomatis ini kan tetap modul yang tugas inovasinya tetap sebagai status guru. Nah, di tahun 2023 itu mulai awal itu PLT kepala sekolah. Kemudian di bulan 10 itu sudah kepala sekolah. Nah, ini tugas kepala sekolah kah yang saya upload atau sebagai tugas guru saja? Nah, ini mohon arahannya Ibu dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Bu. Tugasnya tugas guru ya. Karena kita pendidikan guru ya. Jadi Iya, nanti baik. kasus Ibu ini sebenarnya sebelum-sebelumnya sudah ada. Jadi kami arahkan untuk kayak membuat dokumen saja walaupun Ibu sekarang misalnya menjabat jadi kepala sekolah. Sama nanti di UKIN pun yang akan diklaim adalah kegiatan selama Ibu menjadi guru ya, bukan baik. kepala sekolah. Iya, betul, Bu. Karena kan kalau kepala sekolah itu administratif ya, Bu ya. Kalau Iya. guru ini kan lebih ke pelaksanaan pembelajarannya ya. Iya. Jadi dikumpulkan saja atau nanti dibuat saja ya, dibuat saja dokumennya. Pas Ibu jadi kepala sekolah dibuat saja dokumennya, misalnya prota prosemnya, ya anggap saja Ibu ketika itu menjadi guru ya. Ini khusus untuk Baik. komitmen bagi Bapak Ibu yang menjabat sebagai kepala sekolah. Baik, Bu, terima kasih. Sama, Bu. Baik, Artinya selanjutnya. lebih banyak Pak Asri. Kayaknya kita batasin kali ya. Sampai Bu Neneng Hasanah ya kayaknya ya. Bu Neneng. Oke. Selanjutnya Ibu Nomi. Bu Dwi dulu, Bu Dwi. Bu Dewi. Bu Dewi. Silakan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya, Bu. Di sini yang mau saya tanyakan mengenai penguploadan SK itu, yang diupload itu SK PNS atau SK pembagian tugas? Ya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. SK pembagian tugas, Bu ya. SK beban mengajar ya. SK pembagian tugas yang per semester Bapak Ibu punya. Kalau SK PNS kan cuma satu. Ya. Beda ya. Oke. Untuk pertanyaan yang lain bisa melalui chat ya Bapak Ibu ya. Tadi kami batasi sampai Ibu Neneng ya. Bagi yang ingin bertanya bisa lewat chat. Sebelumnya silahkan mengisi daftar hadir di kolom chat Zoom. Oke. Baik, selanjutnya Ibu Nomi ya, dipersilahkan Bu. Bisa di-unmute Bu. Masih ke-mute Bu. Jangan absen di chat Pak ya. Absennya di link Google ya, link Google yang ada di Zoom ya. Yang di chat Pak Munawir Ghazali, Pak Jamansah, Bu Siti Nur Hasanah, pertanyaannya bisa ditulis di chat ya, kolom chat Zoom. Oke? Nanti sambil saya baca biar cepat. Oke? Ya, Ibu silakan. Terima kasih banyak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan diberikan, Bu. Yang saya tanyakan mungkin hampir sama juga dengan teman-teman yang lain tadi, Bu. Cuman di sini saya mau tanyakan, Bu, karena saya di honornya itu dari tahun 2019, dari 2019 yang terdaftar, Bu. Cuman sebelumnya itu pernah saya honor dari 2005, Bu. Jadi apakah dari yang saya upload nanti misalnya dari pengemban SK itu, Bu, saya dari awal saya ngajar itu atau kali yang
selama saya di Berau ini Kak Bu. Terus Ya. yang kedua Bu, yang saya tanyakan juga masalah apa tadi yang video untuk ini Bu, untuk apa namanya yang pembeban mengajar, tambahan mengajar di tambahan belajar di sekolah itu, apakah kita karena di ini kan istilahnya saya guru PAI juga di SD sini Bu, masih dalam status masih PTT Bu. Jadi apakah karena di sini juga saya bimbing kepramukaan Bu, alhamdulillah, keagamaan alhamdulillah Bu, terus UKS kesehatan alhamdulillah. Apakah saya lampirkan semua KIPS-nya buat atau bagaimana? Mungkin hanya itu Bu. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, untuk selama Ibu menjadi guru ya, Ibu K1 ya Bu ya? K1 berarti dari 2019 sudah honor ya udah, dokumennya dari Enggak, 2019. dari staff saya awal Bu dari 2005 sampai sekarang belum saya PNS. Masih Iya, nggak PTT. masalah. Tadi kan yang diminta dari 2019, Bu. Ya udah dari 2019 saja. Kalau dari 2005, Masya Allah, dokumennya banyak kali. Iya Bu. Ya, dari 2019 tadi Bu ya, sudah kami sampaikan di awal. Kemudian tadi yang pertanyaan kedua terkait tentang kegiatan lain di luar guru PAI ya. Itu misalnya UKS dan lain sebagainya tidak bisa diklaim. Yang bisa diklaim adalah kegiatan yang berkaitan dengan guru PAI. Gitu ya, guru PAI. Oke. Kalau UKS sepertinya belum bisa, tapi kalau misalnya Bapak Ibu jadi koordinator keagamaan, kegiatan religius di sekolah itu bisa. Ya. Apa Bu, alhamdulillah. Selanjutnya kepada Bu Laura, dipersilakan Bu. Bu Laura ya, Bu Laura, ini inovasi pembelajaran ya Bu ya. Bagian pedoman praktikum bisakah sebagai koordinator infak dan ekskul keagamaan boleh? Boleh Bu ya. Dokumen yang dimasukkan Word bukan Word, tapi PDF. Semuanya all in PDF. Oke Bu, Bu Laura ya. Bisa dipahami ya Bu? Bu Bisa. Laura. Oke, Bisa, semuanya. bisa Bu, bisa. Oke, semuanya PDF ya. Selanjutnya Pak. Ya, ya. Selanjutnya Pak Julkarnain, dipersilakan Pak. Masih Di unmute dulu Pak, di unmute. Masih ke mute Pak, di unmute dulu. Sekarang bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu dosen. Singkat saja yang saya ingin tanyakan, masalah kapan batas toleransi pengisian RPL-nya, Mbak? Ya, oke. Kami beri batas 1 bulan Bapak Ibu ya. 1 bulan cukup lama ya ini ya. Jadi sekarang tanggal 13, maka 13 Juli nanti kita akan selesaikan di 13 Agustus. Ya. Jadi jangan karena lama jadi malah leyeh-leyeh nih sekarang, enggak ya. Mulai sekarang dikumpulkan dokumennya, nanti limit akhir adalah 13 Agustus. Begitu ya Pak ya? Oke, terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum. ini sambil saya baca Pak Mas Asri ya. Tadi deadline-nya sudah. Kemudian Pak Miftahudin, boleh Pak untuk video pembelajaran yang tersebar di YouTube, IG, TikTok. Boleh ditarik semua dulu di Google Drive, lalu dilingkan. Boleh Pak? Boleh ya Pak Miftah? Kalau misalnya Bapak aktif, ini media pembelajarannya yang Bapak buat ya. Kalau memang itu buatan Bapak, boleh. Bapak misalnya udah jadi konten kreator di YouTube, IG, TikTok, itu link-linknya boleh. Boleh sekali, bukan hanya di YouTube. Selanjutnya, Ibu Laura tadi sudah dijawab. Kemudian Pak Khairuddin, ini Bapak sudah menjadi kepala sekolah dari 2017. Jadi, seperti saran saya dengan Ibu, siapa tadi lupa? Ibu L pokoknya depannya, mohon maaf lupa. Bapak silakan buat dokumen seperti bahwasanya Bapak seorang guru, ya. Jadi dokumennya tetap Bapak buat, ya. Dari kalau Bapak K1 berarti Bapak dari 2019, nanti silakan dibuat. Ini sama Bapak di sebelum-sebelumnya juga kami ada problem terkait guru yang sudah menjadi kepala sekolah sejak lama. Saran dari Panitia Nasional ya silakan dibuat dokumennya. Sama nanti ketika UKIN pun ya kami tahu kalau kepala sekolah ini sifatnya administratif, tidak mengajar dan lain sebagainya, tapi nanti dibuat silakan dibuat dokumen, kemudian dan RPL, modul, media pembelajaran, modul aja dan lain sebagainya itu silakan dibuat. Pak Anggi loh K2.
Pak Anggi K2 dari 2021 ya Pak ya. Pak Anggi Wira ini K2, kalau K2 dari 2021 sampai 2023. Yang 2019 tidak perlu. Oke. SK Panitia Pembangunan Musola. Ya nanti diupload aja Pak. Kemudian sertifikat yang diupload di RPL apakah boleh diupload lagi pada saat UKIN? Boleh. Boleh. Nanti tapi RPL di UKIN ada tahunnya ya. Yang pokoknya apa-apa yang diupload di RPL, Bapak Ibu kalau bikin dibuat folder saja ya, biar lebih gampang. Misalnya folder sertifikat gitu. Semuanya sertifikat dimasukkan situ. Folder media pembelajaran dimasukkan situ semua. Jadi nanti gampang. Kalau UKIN nanti nggak nyari-cari lagi. Atau semuanya dimasukkan di Google Drive buat save. Kemudian lomba MTQ, intinya semua yang lomba berhubungan dengan PAI boleh, MTQ dan lain sebagainya. Pak Agus Salim nggak masalah, pembagian tugasnya Bapak yang tanda tangan, yang penting dokumennya ada, karena Bapak kepala sekolah. Kemudian Bu Siti Nurhasana, saya pikir tidak perlu dijawab ya. Intinya semua sesuai dengan K1 dari 2019 ya. Tidak kurang dari 2019 tidak bisa diklaim. Tidak perlu diklaim, Bu. Banyak ini sudah dari 2019 ya. Untuk Ibu Siti Mudrika, RPP 1 kelas saja ya, 1 kelas. Kalau misalnya 5 tahun, ya selama 5 tahun itu kelas 1 aja, ya nggak masalah. Yang penting diupload 5 kali, berarti. Ya, RPP-nya berarti 2021 RPP-nya sama misalnya. Masa selama kayaknya sudah ada perbedaan kali ya. Kalau kelas-kelas yang sudah pakai sekolah-sekolah yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka itu pasti akan berubah ya RPP-nya, sorry. RPP atau modul ajarnya. Saya kira demikian Bapak Ibu ya. Perangkat mengajar disesuaikan dengan sekolah masing-masing, bukan K3. Kalau sekolahnya pakai K13 silakan K13, kalau misalnya sudah kurikulum Merdeka silakan menggunakan kurikulum Merdeka. Sudah cukup. Bentar Bu, Pak Jamansah ya yang belum ya, Pak Jamansah. Kayaknya Bu Siti Nurhasana sudah saya jawab pertanyaannya. Pak Jamansah silahkan. Pak Munawir Ghazali sudah saya jawab pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, makasih Ibu. Yang ingin Ya. saya tanyakan ini masalah mengupload file, ini apakah dia tersimpan otomatis ketika kita belum selesai? Dia menjadi draft otomatis? Atau kita mengulangi karena kita tidak ada menu penyimpan, saya lihat tadi. Ya. Jadi kalau diajukan kan tidak boleh karena belum lengkap. Betul. Mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, terima kasih Pak. Tersimpan otomatis Pak ya. Jadi Bapak bisa akses lagi. Kalau misalnya di perangkat Bapak baru masukin 2, terus sudah besok lagi, nggak apa-apa. Masih yang penting klik simpan save file ya tadi ya. Itu tersimpan otomatis, nggak usah ngulang dari awal. Nanti di UKIN juga begitu. Oke. Sudah cukup sepertinya Mas Asri. Intinya semua SK mau ceramah, mau intinya yang berkaitan dengan kegiatan keagamaan selama Bapak Ibu menjadi guru PAI itu boleh ya, tidak usah ditanyakan kembali, boleh ya. Mau ceramah, khutbah, MTQ dan lain sebagainya, eskul dan lain sebagainya boleh, sangat boleh. Ya. Demikian Bapak Ibu. Untuk nanti apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan ke wali kelas masing-masing. Ini alhamdulillah wali kelas kita hadir semua ya Bapak Ibu ya. Hadir semua, Patri Mahmudi nanti bisa tanya ke wali kelas ya, karena kita sudah akan akhiri pertemuan ini ya. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Yunita Nuwajah MPD atas penyampaian materinya, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dengan berakhirnya sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab, maka berakhir sudah acara kegiatan kita siang ini via Zoom.
Marilah kita tutup acara pada siang ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Diinfokan Bapak Ibu, sebelum meninggalkan Zoom, mohon untuk mengisi link absen yang sudah kita bagikan di kolom chat. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa ke wali kelas Bapak Ibu ya, nanti dibantu wali kelas. Oh, foto bareng, ya, foto bareng, ya. Terima kasih Pak Rifai. Kita foto bareng dulu kayaknya, Mas Asri. Oke. Boleh Bapak Ibu semua dibuka apa? Kamera Zoom-nya dibuka Bapak Ibu. Biar kelihatan. Fotonya begini ya, sip. Ini logo Winsi, spiritualitas, intelektualitas, profesionalitas. Oke? Bisa Bapak Ibu? Ini ada 6 slide. Coba saya 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 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 1, 2, 3. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat ya, besok libur. Semangat Bapak Ibu, besok libur ya. Tetap semangat. Saya kembalikan ke Mas Asri. Baik Bapak Ibu, sehat-sehat. Semoga lancar mengikuti kegiatan PPG sampai nanti dinyatakan lulus. Silakan Bapak Ibu yang mau meninggalkan Zoom. Sehat-sehat Bapak Ibu. Kami end meeting ya.